Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini masih bisa bertatap muka secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita sambung agungan kepada Nabi Yuna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di dunia kiamat. Selanjutnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan judul Profesionalisme Guru dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. Dalam hal ini pemateri atas nama Agus Triwayudi dengan Anissa Amalia selaku dosen pengampu Ibu Eka Suci Indrisari MPD, dan terlupa kepada teman-teman sekalian. Baik, langsung saja untuk materi pertama ialah pengertian profesional. Pengertian profesional secara Kamus Besar Bahasa Indonesia atau secara KBBI, profesional diartikan yaitu sebagai bersangkutan dengan profesi yang membutuhkan kepandaian khusus untuk menjelaskannya. Ada beberapa ilmuwan yang mengartikan. Yang pertama, Kusnanto mengartikan profesional adalah seorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu. Menurut Khalid Watwali, profesional adalah orang yang berdisiplin dan menjadi keras dalam pekerjaannya. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya profesional adalah seseorang yang memiliki pekerjaan atau profesi, kemudian hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Lalu arti profesionalisme guru ialah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar, meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, serta melaksanakan evaluasi pembelajaran, serta proses pembelajaran pada saat di kelas maupun di lingkup pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Senantiasa mengetahui serta memahami bahan pelajaran apa yang akan diajarkan kepada siswanya, serta senantiasa mengembangkan proses pembelajaran itu untuk mengarah kepada yang lebih baik setiap harinya. Untuk guru yang profesional biasanya memiliki beberapa kompetensi inti yang selalu berusaha untuk diterapkan dalam kehidupan. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yaitu meliputi merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi baik dari proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran. Yang pertama, merencanakan proses pembelajaran. Jadi dalam melaksanakan pembelajarannya, guru tersebut mampu untuk merencanakan dari step by step dalam pendidikannya bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung dan terlaksana secara maksimal dan mendapatkan hasil sesuai target yang ditentukan. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan perencanaan. Selanjutnya, pengevaluasi proses pembelajaran sesuai atau tidakkah bagaimana hasil pembelajaran sesuai dengan tindakan saat pelaksanaan serta perencanaan. Yang selanjutnya, kompetensi kepribadian. Yang pertama yaitu idealisme, dedikasi, evaluasi kinerja, dan menerima kritik. Apabila seorang profesional mampu menerima kritik dan saran dari orang lain yang bertujuan untuk membangun dirinya agar menjadi lebih baik serta bermanfaat bagi orang lain. Kompetensi selanjutnya ataupun kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial, dalam artian berkomunikasi secara efektif, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Berkomunikasi yang efektif dalam artian setiap apa yang dikatakan serta bagaimana cara berkomunikasi dapat membedakan saat mereka berkomunikasi dengan masyarakat maupun dengan peserta didik, dapat membedakan sehingga menunjukkan bagaimana dirinya dan eksistensi dirinya dalam tindakan yang profesional. Yang selanjutnya, yang terakhir, kompetensi profesional. Pengertian profesional ini dapat
Diartikan bahwasanya guru yang profesional adalah guru yang memiliki komponen tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Guru yang profesional senantiasa menguasai bahan materi, paham apa yang akan diajarkan, baik metode, strategi, terus cara menilai siswa ataupun seputar pendidikan. Apabila guru ini sudah profesional, maka akan paham serta menjalankannya dengan setelah profesional, yaitu profesionalisme. Menurut para ahli, salah satu yang dikembangkan oleh Kiki Syahnarki, profesionalisme adalah roh yang menggerakkan, mendorong, mendominasi, dan membentengi diri dari tendensi penyimpangan serta penyalahgunaan, baik secara internal maupun eksternal. Menurut Oni S. Prijono, profesionalisme adalah kemampuan untuk memasuki ajang kompetisi sebagai antisipasi menghadapi globalisasi. Dari pengertian kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya profesionalisme adalah tingkah laku dari berbagai jenis perilaku dan sikap seseorang dalam lingkungan kerja atau bisnis. Seseorang tidak harus bekerja dalam profesi tertentu untuk menunjukkan kualitas dan karakteristik penting seseorang. Lalu arti profesionalisme guru ialah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar, meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, serta melaksanakan evaluasi pembelajaran, serta proses pembelajaran pada saat di kelas maupun di lingkup pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yaitu ciri-ciri seseorang yang memiliki kepribadian profesionalisme tinggi dalam dirinya. Yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai tauladan ataupun rujukan. Jadi seseorang yang memiliki profesionalisme diri yang tinggi, dia selalu menunjukkan hal-hal yang baik yang dapat memotivasi orang lain untuk ikut serta menjadikan dirinya tauladan yang baik. Yang kedua, berusaha meningkatkan dan memelihara perilaku profesionalnya melalui perwujudan perilaku yang profesional. Perwujudan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Apabila misalnya kita sebagai guru, kita selalu menjaga ucapan kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, cara berpakaian kita, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi dan memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Seorang yang memiliki profesional yang tinggi memiliki integritas yang tinggi, yaitu memiliki kepercayaan diri yang tinggi kepada dirinya bahwasannya dia bisa melakukan secara maksimal dan sebaik mungkin. Selanjutnya, keinginan untuk senantiasa mengajar berbagai kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Yang terakhir, pemikiran terbuka yang mana senantiasa mempertimbangkan dan menerima opini dari orang. Jadi ketika orang itu memiliki sifat profesionalisme yang tinggi, dia tidak akan segan dan tidak akan menolak pendapat atau masukan dari orang lain, karena itu dapat menjadikan pembelajaran baik dari untuk dirinya ataupun yang akan ditularkan ataupun diajarkan kepada peserta. Kegiatan profesionalisme guru, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan demi menunjang profesionalisme diri yang dimiliki oleh guru dan lain sebagainya. Yang pertama, program sertifikasi guru. Salah satu program ini yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menambah profesionalisme guru dalam melakukan pengajaran serta pengabdian di masyarakat. Yang kedua, diklat dan pelatihan bagi guru. Nah, diklat dan pelatihan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh beberapa instansi pendidikan, sekolah ataupun lain sebagainya, yang bertujuan untuk melatih kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir yaitu menambah jenjang pendidikan.
Dalam artian menambah jenjang pendidikan ini dapat diartikan ketika seorang guru sudah S1 atau strata 1 melanjutkan pendidikan lagi kepada strata 2 untuk menambah wawasan serta kemampuan soft skill yang dimiliki diri untuk menambah wawasan serta menambah profesionalisme guru dalam pembelajaran, yaitu ciri-ciri seseorang yang memiliki kepribadian profesionalisme tinggi dalam dirinya. Yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai tauladan ataupun rujukan. Jadi seseorang yang memiliki profesionalisme diri yang tinggi, dia selalu menunjukkan hal-hal yang baik yang dapat memotivasi orang lain untuk ikut serta menjadikan dirinya tauladan yang baik. Yang kedua, berusaha meningkatkan dan memelihara perilaku profesionalnya melalui perwujudan perilaku yang profesional. Perwujudan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Apabila misalnya kita sebagai guru, kita selalu menjaga ucapan kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, cara berpakaian kita, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi dan memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Seorang yang memiliki profesional yang tinggi memiliki integritas yang tinggi, yaitu memiliki kepercayaan diri yang tinggi kepada dirinya bahwasannya dia bisa melakukan secara maksimal dan sebaik mungkin. Selanjutnya, keinginan untuk senantiasa mengajar berbagai kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Yang terakhir, pemikiran terbuka yang mana senantiasa mempertimbangkan dan menerima opini dari orang lain. Jadi ketika orang itu memiliki sifat profesionalisme yang tinggi, dia tidak akan segan dan tidak akan menolak pendapat atau masukan dari orang lain, karena itu dapat menjadikan pembelajaran baik untuk dirinya ataupun yang akan ditularkan ataupun diajarkan kepada peserta didik dan teman-teman lainnya. Baik, mungkin selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Anissa.